Baik, terima kasih kepada Bapak Prodi RPL. Selanjutnya, pengenalan Prodi Multimedia kepada Bapak Yusuf Maulana Arifin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak peserta yang PLS. Jadi saya tidak akan bisa selucu Bapak Renadi ya, karena saya bukan komedian gitu. Jadi kita akan lebih serius sedikit atau mungkin lebih fun-fun aja, tapi nggak akan kayak Pak Nunci tadi. Jadi coba kita lihat. Dan sebelumnya saya di sini akan menceritakan apa sih multimedia itu. Kalau kalian tadi diam aja mungkin pusing ngedengerin RPL ngomong ya, karena kebanyakan coding, sesuatu hal yang lebih rumit, lebih yang menggunakan otak kiri. Sedangkan kalau kita multimedia itu lebih ke otak kanan, lebih ke membuat konten, membuat video, terus ngegambar, bikin animasi. Siapa yang di sini suka TikTok nah kalian cocok masuk multimedia. Siapa yang suka bikin video YouTube, kalian cocok masuk multimedia. Jadi itu perbedaan dan itu seimbang. Jadi antara RPA dengan MM itu balance, satu sama lain saling melengkapi. Kayak tadi Dimas dengan Ilma cocok, satu sama lain melengkapi. Nah kayak gitu. Jadinya itulah kenapa di SMK SMA Putra Cerdas Utama ini ada 2 jurusan yang bisa melengkapi satu sama lainnya. Gitu, bagaikan siang dan malam, bagaikan laut dan daratan, itu seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kalian pasti pernah lihat tuh siapa di sini yang misalkan yang punya channel YouTube atau punya Instagram followernya besar atau punya TikTok yang followernya ribuan, itu juga salah satu masuk ke dalam konten multimedia gitu. Dan kalau kalian mau tahu juga, saya juga punya channel YouTube dan subscribernya baru sedikit, baru 60.000 gitu kan. Jadi kebayang kalau kalian masuk ke multimedia, terus kalian juga bisa mendapatkan salah satu pemasukan dari situ ya. Coba kita akan screen share aja, kita akan langsung aja ya, biar tidak lama-lama. Seperti apa sih multimedia itu? Oke, jadi ini adalah pengenalan program studi multimedia ya. Jadi kalau kalian lihat di situ ada Kakak Iban dan Kakak Rifa, ini adalah 2 siswa dari multimedia angkatan Kakak Ilma dan Kakak Dimas yang tadi. Jadinya mereka ini pegang kamera besar tuh sama kamera yang kecil, seperti itu. Terus mereka tuh juga belajar tentang kamera-kamera gitu, jadinya nanti bisa motret, bisa bikin video, itu akan diajarkan di multimedia. Coba di next, silakan. Yang depannya udah, oke. Sekarang yang ini ya, jadi ini adalah gambar saya yang ganteng, jangan iri. Jadi ada 2 lagi guru utama di multimedia, yaitu Ibu Mia Garmianti Esos dan Ibu Roslaila Eskom. Jadi kalau kalian penasaran yang mana orangnya, itu nanti kalian cari tahu aja sendiri, karena pasti bakal ketemu di sekolah gitu. Atau kalau misalkan saat kalian mulai belajar di sini, kalian pasti bakal tahu tuh guru multimedia itu kayak gimana gitu kan. Oke, di next lagi Pak Naci silakan. Jadi nah sebelumnya juga kan kenapa saya bisa mengajar di sini dan apa aja skill yang saya bisa tawarkan kepada kalian. Saya adalah seorang fotografer profesional selama 10 tahun dan juga pemilik dari sebuah rumah produksi yaitu Epicenter Digital Kreatif. Dan di sini saya buktikan saya menjadi juara 3 untuk kategori vlog pendidik nasional seluruh Indonesia. Jadi saya bersaing tuh sama orang lain dari Jambi, dari Kalimantan gitu. Jadi itu saya tuh bersaing dengan orang lain dan saya buktikan bahwa apabila kitanya dari pihak guru-gurunya juga berprestasi, insya Allah kalian juga muridnya akan bisa mengikuti jejak kami sebagai pendidik kalian gitu. Dan itu juga sudah tuh kemarin kita juara 3 Kabupaten Bandung untuk bikin film pendek. Kalau kalian buka YouTube-nya tuh SMK SMA Putra Cerdas Utama, itu ada filmnya. Dan nanti kita akan tayangkan, kalau nggak salah di hari Kamis itu kalian bisa nonton film itu biar kalian nggak melulu dapat materi gitu kan. Jadi kita akan setting supaya seperti itu. Oke? Next lagi. Oke, jadi kita akan bahas mata pelajaran apa aja yang akan dipelajari oleh kalian di Prodi Multimedia. Terus peralatannya apa aja nih yang harus kalian punya. Habis gitu juga kalian nanti bisa apa atau kompetensi kalian apa dan peluang kerja kalian nanti akan bisa bekerja atau buka usaha kayak gimana gitu, kayak gitu. Oke? Kita next lagi dan di sini mata pelajaran Prodi Multimedia, silakan di next lagi. Dan yang pertama adalah di kelas 10 kalian akan belajar dasar desain grafis. Jadi kalian itu harus mempelajari dasar-dasar untuk membuat sebuah desain grafis. Apa itu warna, apa itu komposisi, bagaimana caranya kalian mengetahui ini warnanya primer atau sekunder. Jadi dasar-dasar desain itu akan kalian pelajari di sini. Dan itu semuanya masih manual dulu, terus juga ada yang digital sedikit. Jadi intinya adalah
Sebelum kalian mendesain, supaya desainnya itu nggak norak atau misalkan desainnya itu nggak aneh, makanya harus belajar dulu dasar-dasarnya tuh. Apakah itu tentang warna, apakah itu tentang prinsip-prinsip dasar. Nanti pokoknya ini akan diajarkan. Biasanya ini sama Ibu Mia, tapi nanti kita akan lihat lagi siapa yang akan mengambil alih atau untuk tahun ini yang mengajarkan untuk dasar-dasar desain grafis. Karena kan itu nanti harus diputuskan dulu ya. Jadi ininya seperti itu. Jadi kalau kalian masuk ke kelas 10, kalian akan belajar yang namanya DDG. Itu nanti kalian akan mempelajari apa itu dasar-dasar desain di kelas 10. Next lagi apa Nancy? Dan nah yang seru itu di kelas 11. Kalian akan ketemu dengan saya, sang maestronya. Jadi di sini kalian akan belajar tentang desain grafis percetakan. Kalian akan bisa membuat brosur, kartu nama, spanduk, poster film, fotografi, semua yang berhubungan dengan desain itu kalian akan belajar di kelas 11. Itu kita memiliki lab komputernya lumayan banyak komputernya, terus juga kita udah punya yang namanya Pentab atau Wacom. Jadi kalian bisa menggambar menggunakan alat-alat yang kalian bisa akses nantinya ya. Di sini juga kalian lihat ada yang namanya poster film. Ini adalah hasil karya dari kakak kelas kalian dan ini tayangkan juga di YouTube-nya ada. Jadi bikin film itu tidak hanya sekadar bikin film aja, tapi juga harus ada poster filmnya, dan itulah tugas kalian di kelas 11, yaitu membuat dulu poster film, sedangkan nanti di kelas 12 barulah kalian belajar bagaimana caranya membuat sebuah film gitu, kayak gitu. Di next lagi Pak Nanci. Oke, dan ini adalah produk kita. Jadi kalian nanti juga akan belajar bisa membuat desain brosur seperti ini. Mungkin kalian kemarin yang daftar ke Mahaputra pernah lihat ya brosur kayak gini. Itu adalah hasil desain kita sendiri. Kita nggak bayar orang, kita desain sendiri. Dan kalian bisa lihat hasilnya mulai dari warnanya, mulai dari desainnya, layoutnya, segala macamnya sangat didesain sedemikian rupa supaya menarik dan tidak norak gitu kan. Sering kalian lihat mungkin desainnya kok begini ya warnanya ya. Atau mungkin hurufnya aneh ya. Yaitu karena mereka tidak belajar tentang apa itu dasar desain grafis yang sesungguhnya. Makanya nanti kalian kalau misalkan masuk ke multimedia, dan saya dengar juga banyak ya di sini, jadi kalian tuh akan bisa membuat seperti ini gitu. Silakan next lagi. Selanjutnya ini juga di kelas 11 setelah kalian belajar desain, kalian akan mempelajari fotografi. Di mana lagi kalian bisa belajar fotografi? Yaitu di sekolah. Jadi kita punya kamera banyak dan saya juga fotografer, ada juga eskul fotografinya. Itu kalian akan bisa membuat foto-foto seperti ini. Setiap tahun kita mengadakan pameran fotografi. Karya kalian akan ditayangkan di sekolah dan juga akan dipamerkan secara virtual. Kemarin itu dilihat oleh seluruh orang di seluruh dunia, bisa melihat foto-foto hasil karya kakak kelas kalian yang kemarin ditayangkan seperti ini. Silakan next lagi Pak Nanci. Oke. Terus juga kalau multimedia itu kalian tuh harus belajar terjun ke lapangan secara langsung. Kalian nggak bisa belajar motor kalau nggak ada motornya. Makanya kita di sini mendesain bagaimana learning by doing. Kalian terjun langsung ke lapangan untuk praktek. Jadi di sini pernah waktu itu kunjungan Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang ke daerah Ketapang dan kita menurunkan anak-anak multimedia untuk mendokumentasikan acaranya secara resmi. Gitu. Jadinya nanti juga kalian kalau aktif ya terutama nih. Jadi selalu ingin terlibat apa segala macam, kita juga tidak akan menghambat kalian. Kalian bisa langsung terjun seperti ini dan bisa memotret acara-acara tertentu yang ada di sekolah. Tapi kalau sudah selesai COVID-nya kan, kalau sekarang kan masih belum bisa, acara-acara belum ada, otomatis ya untuk keluar ini memang kita masih tertahan dulu karena situasi. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kalian ke kelas 11 itu pandeminya sudah selesai dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa gitu. Coba. Oke, dan ini adalah kunjungan eskul fotografi. Jadi kelas 11 itu ada eskul fotografi. Kalian itu akan berkunjung ke tempat-tempat keren, baik itu di Bandung ataupun di luar Bandung. Ini waktu itu ada kunjungan eskul fotografi ke Angin Photo School dan Pondok Lensa Rental. Jadi di situ kalian bisa tahu kamera yang seharga 1 miliar itu kayak gimana sih? Bisa dipegang, bisa dipakai, dan itu kesempatan itu hanya ada di sekolah kita. Kalau kalian tidak mengikuti, kalian tidak punya kesempatan itu di tempat lain gitu, maksudnya seperti itu. Jadi itulah kenapa pentingnya mengikuti eskul itu adalah untuk bisa mendapatkan akses ke tempat-tempat seperti ini. Jadi kan kalau sekolah tidak mungkin ya beli kamera seharga 1 miliar, tapi kita bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki tempat-tempat atau fasilitas seperti itu. Oke, di next lagi. Nah, terus juga di kelas 11 ini selain tadi mata pelajarannya desain grafis percetakan, ada juga yang namanya animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalian tahu Upin Ipin itu 3 dimensi.
Kalian tahu misalkan SpongeBob itu 2 dimensi. Jadi kalian akan diajari bagaimana caranya membuat animasi seperti itu. Tapi memang tidak akan serumit yang ada di TV. Cuman setidaknya kalian mengerti tentang dasar-dasar dari membuat animasi itu seperti apa. Kalau kalian mungkin di YouTube sering nonton kayak animasi Shizuki lah, atau animasi Shinopa lah, itu kayak gitu adalah hasil anak multimedia sebetulnya. Mereka tuh belajar di sekolahnya, terus mengembangkan sendiri bakatnya di rumah, dan bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulannya dari YouTube karena membuat animasi. Makanya potensi kalian untuk multimedia itu sangatlah terbuka lebar gitu, terbuka sangat luas gitu. Oke? Nah selain itu juga, kalau tadi di RPL ada Basdat di kelas 11 dan kelas 12 juga ada Basdat, di kita juga ada mata pelajaran yang sama tingkatannya. Jadi di kelas 11 dan 12 itu kalian akan belajar yang namanya PDKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau di desain grafisnya kalian belajar mendesain, di PDKK-nya ini kalian tuh mencetak secara aslinya. Misalkan kalian mendesain pintu yang bulat. Nah di PDKK ini kalian tuh cetak itu jadi pin yang bulat yang aslinya, yang barang bentuk jadinya. Misalkan kalian mendesain mug gelas buat minum. Terus nanti dicetak ke dalam mug, itu adalah hasil dari produknya. Jadi harus dibedakan antara desainnya sama produknya. Kayak misalkan nih kalian bikin spanduk, kalian desainnya dulu di produk di desain grafis percetakan, dan dicetak jadi spanduknya itu ya di produk kreatif ini gitu. Jadi dibedakannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengikuti pelajaran ini, kalian akan membuat pas fotonya di fotografi, dicetaknya di PDKK, misalkan seperti itu. Kalau untuk melamar kerja atau apa itu nanti kalian akan diajarin bagaimana caranya mencetak pas foto dan segala macam untuk kebutuhan kalian. Silakan ya next lagi Pak Noci. Oke, dan kita akan naik ke kelas 12 yaitu desain multimedia interaktif. Mata pelajaran ini akan membuat kalian membuat sesuatu yang lebih interaktif lagi. Kalau diklik A keluar A, diklik B keluar B gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama kalau kalian bermain game juga mirip-mirip seperti itu, tapi lebih ke kayak game buat anak kecil. Apabila kita tekan tombol ini keluar suaranya, keluar gambarnya, itu ada yang namanya di desain multimedia interaktif. Dan ini nanti hasil jadinya itu berbentuk aplikasi gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian nanti lebih suka desain multimedia interaktif, ya kalian bisa pelajari ini langsung. Ini nanti akan diajarin sama Bu Mia, biasanya seperti itu. Oke, di next lagi. Nah, ini yang paling seru adalah kita ada mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Kalian akan belajar bagaimana caranya mengoperasikan kamera besar seperti ini, kamera DSLR, atau bagaimana cara ngeditnya seperti apa. Terus juga ini bisa kalian membuat konten, membuat film, terus juga membuat iklan, membuat parodi, membuat video musik, membuat cover, segala macam itu ada di mata pelajaran teknik pengolahan audio video, dan ini akan diajarkan oleh saya secara langsung. Jadi kalau misalkan nanti kalian naik ke kelas 3 atau naik ke kelas 12, itu kalian akan belajarnya tentang TVAP ini bersama saya gitu. Jadi pokoknya akan seru banget. Tanya aja di sini anak-anak multimedia nih, itu memang mereka suka untuk membuat konten sehingga kreativitasnya itu bisa digali lebih dalam lagi. Next, Pak Noci. Oke, dan ini juga sama seperti tadi fotografinya, sekarang keluarnya ini praktek ke lapangan secara langsung sebagai kayak jurnalis lagi. Jadi yang pegang kamera, ada yang di depan kamera, ada yang tadi, halo saya ini bla bla bla. Jadi saat ini saya sedang berada di sini. Nah itu juga kalian nanti akan diajarkan bagaimana public speaking. Gitu, bagaimana cara berbicara di depan kamera supaya nggak gugup, supaya nggak belepotan ngomongnya, supaya A, I, U, E, O-nya itu jelas, artikulasinya. Jadi seperti itu, akan diajarin di TVAV ini, supaya kalian nanti saat ke lapangan tuh ketemu dengan orang-orang penting, mewawancara bapak kepala sekolah atau siapapun juga nggak gugup gitu kan. Karena percuma, kameranya bagus, orangnya kameramennya siap, ternyata pas yang di depan kamera langsung ngeblank. Nah itu bagaimana caranya untuk bisa berbicara di depan kamera, akan diajarkan di public speaking di TVAV gitu, seperti itu. Coba silakan lagi next. Dan seperti ini juga bisa, kita punya studio lab multimedia itu bagaimana caranya membuat berita seperti ini. Jadi kalian lihat latar belakangnya diganti menjadi seperti pembawa acara berita. Nah itu juga punya di lab multimedia kita, nanti kalian juga akan belajar seperti ini. Oh gitu ternyata caranya, dan itu hanya bisa didapatkan di mata pelajaran TVAV ini gitu. Next lagi Pak Noci. Dan seperti kemarin, ini adalah hasil karya dari tahun kemarin kakak kelas kalian. Ini adalah film-film, jadi ini nggak cuma posternya, tapi ini juga ada filmnya yang ditayangkan. Ada 6 film yang bisa kalian tonton juga di YouTube SMKS Mahaputra Cerdas Utama. Kalau kalian penasaran dengan film-film ini, kalian bisa buka aja YouTube-nya. Nanti kalian bisa tonton
sama persis si thumbnailnya itu seperti ini. Kalau misalkan kalian yang suka nonton film, daripada nonton film Korea doang kan, mending nonton film hasil karya kakak kelas kalian gitu. Coba di next lagi. Nah, terus di sini juga kita setiap tahun selalu ngadain yang namanya festival film. Jadi di kelas 12 itu kalian belajar membuat filmnya, nanti akan kita tonton tuh rame-rame tuh seluruh siswa di sini supaya bisa mengapresiasi hasil karya kalian tuh seperti apa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, multimedia itu seru sebetulnya. Multimedia itu bagi kalian yang aktif, yang kreatif, yang suka untuk berekspresi, itu kalian cocok banget buat masuk multimedia. Nanti akan ketemu dengan saya dan akan diarahkan bagaimana membuat sebuah film dan siapa tahu itu bisa menjadi jalur masa depan kalian karena kita nggak pernah tahu gitu seperti itu. Dan ini juga selanjutnya ada peralatan praktik. Nah, apa aja sih yang harus kalian miliki pas masuk ke multimedia? Yang pertama itu kalian harus punya buku dan alat gambar itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Kalian tuh harus punya itu dulu karena sebelum kalian beranjak ke digital, kalian harus manual dulu, menggambar dulu. Nanti menggambar itu seperti apa Pak? Dan saya nggak bisa ngegambar, gimana dong? Semuanya juga dilahirkan nggak langsung bisa lari kan? Kalian juga pasti yang namanya guling-guling dulu, ngerangkak dulu, baru berdiri, baru bisa berjalan, baru berlari. Nah semuanya juga butuh proses. Jadi kalian itu di kelas 10, kelas 11 harus punya yang namanya buku dan alat gambar. Bukunya kalau bisa itu pakai yang namanya sketchbook. Sketchbooknya itu kalian bisa beli di toko peralatan, di fotokopi. Kenapa? Ya, jadi kalian harus punya yang namanya sketchbook sama pensilnya 2B sama penghapus. Nanti akan banyak menggambar di situ supaya kalian bisa terlatih bagaimana mengkreasikan atau berekspresi dengan imajinasi kalian bagaimana menggambar. Kalau kalian suka menggambar sekarang, suka bikin gambar-gambar kartun, kayak One Piece misalkan, kayak Naruto, itu bagus. Jadi nanti kalian akan lebih terasah lagi bagaimana bisa menggambarnya dengan baik supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Nah gitu. Nah kelas 11, karena kalian nanti setelah kelas 10 tuh kalian naik ke kelas 11 tuh. Di kelas 11 itu butuh laptop sebetulnya atau butuh komputer yang ada di rumah. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya, kita tetap di lab sekolah itu juga kita akan menyediakan fasilitas untuk kalian. Jadi nggak usah berkecil hati, Pak, saya nggak punya laptop gimana dong? Ya nggak apa-apa, berarti kalian pakai komputer yang ada di sekolah. Tapi bagusnya itu kalian pakai laptop yang ada sendiri di rumah. Jadi supaya kalian bisa lebih tidak dibatasi oleh waktu. Kalau di sekolah itu kan hanya terbatas oleh waktu ya. Jadi kalian masuk sekolah pagi, pulang sore. Tapi kalau kalian di rumah, itu kalian bisa mempelajari tanpa batasan waktu gitu. Jadi lebih enak kayak gitu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar speknya atau kayak gimana mereknya, itu bisa aja japri ke saya langsung. Nanti saya akan kasih tahu untuk multimedia itu spek yang cocok itu seperti apa ya. Nanti bisa tanyakan tuh ke Ibu Ketua Panitia, misalkan Bu, saya mau beli laptop yang buat multimedia kayak gimana speknya, itu tanya ke saya langsung aja, langsung di WA aja secara langsung ya. Oke. Dan nanti ketika kelas ke-12, kalian juga akan tetap membutuhkan laptop yang sama, tapi kalau kamera ini itu opsional. Kalau kalian misalkan punya kamera itu bagus, tidak punya kamera juga tidak apa-apa. Karena nanti kamera yang sekolah yang akan menyediakan kameranya. Jadi kalian akan diajarkan bagaimana caranya motret, menggunakan kamera DSLR, menggunakan kamera mirrorless, itu akan diajarin seperti itu. Gitu. Silakan Pak Nancy. Oke. Jadi selanjutnya di sini kompetensi apa aja yang kalian akan pelajari di multimedia. Coba di next lagi Pak Nancy. Jadi yang pertama itu kalian akan bisa desain grafis, ya. Jangan lupa dicatat nih, nanti akan ditanyain sama sama moderator kita nih, akan ditanyain nanti siapa tahu yang bisa dapat akan dapat hadiah gitu, siapa yang bisa jawab. Yang pertama kalian tuh akan bisa belajar desain grafis. Kalian akan bisa animasi. Kalian akan bisa fotografi. Kalian akan bisa videografi. Kalian akan bisa editing video tuh, bikin yang kayak asyap gitu, itu bisa kalian bikin editing videonya seperti itu. Terus juga menjadi konten kreator. Jangan salah, YouTube itu bisa menghasilkan jutaan rupiah meskipun kalian masih sekolah loh. Kalau mau pengen tahu caranya, nanti setelah masuk multimedia ngobrol sama saya, nanti saya akan arahkan bagaimana bisa menghasilkan uang jutaan rupiah hanya dengan membuat sebuah video YouTube gitu. Terus juga yang terakhir adalah media interaktif. Ya, seperti itu. Next. Oke. Terus selanjutnya adalah peluang kerja. Jadi peluang kerja ini, coba di next. Kalian ini bisa kemana sih? Nah kalian ini kalau ingin bekerja ke orang lain atau ke perusahaan, kalian bisa mencari perusahaan yang bergerak di industri kreatif.
Yang pertama adalah televisi. Kalian bisa ngelamar ke Bandung TV, kalian bisa ngelamar ke TVRI, kalian bisa ngelamar ke Hadas TV. Itu. Jadi kalian bisa ngelamar ke TV karena memang televisi ini adalah cocok untuk multimedia. Kalian juga nanti PKL bisa PKL ke sana. Terus selanjutnya ada rumah produksi, tempat di mana membuat sebuah konten atau memanage konten sosial media atau segala macam. Itu kalian bisa masuk ke yang namanya rumah produksi, bisa melamar ke sana. Terus ke studio foto. Misalkan kalian pernah difoto di Jonas, pengen kerja jadi fotografer di Jonas, kalian bisa melamar setelah kalian lulus di SMK Mahaputra menggunakan ijazah multimedia. Itu bisa banget. Terus kalian juga bisa melamar ke percetakan. Kalau di Katapang yang dekat di sini ada Katapang Printing. Terus di daerah Pagarsi juga banyak percetakan. Kalian bisa bekerja di percetakan dan bisa mendesain yang bisa digunakan oleh orang banyak. Itu sangat bermanfaat sekali. Tapi kelebihan dari multimedia adalah satu lagi. Selain kalian bisa bekerja ke tempat lain, kalian juga bisa membuka usaha sendiri atau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Yang pertama, kalian menjadi seorang freelancer. Freelancer itu yang menerima jasa desain logo, jasa editing, jasa membuat animasi, itu dari luar negeri juga bisa. Dan saya juga adalah seorang freelancer. Penghasilannya juga lumayan gitu setiap bulannya, sehingga ini menjadi salah satu lini yang sangat bermanfaat bagi anak-anak multimedia. Selanjutnya adalah jasa fotografi. Kalian mungkin tahu ada yang namanya misalkan motret nikahan atau mungkin motret ulang tahun, segala macam itu bisa kalian nanti menerima jasa itu karena kalian setelah punya kamera nanti bisa kalian menghandle secara langsung bagaimana jasa fotografi di luar gitu. Itu juga bisa buka sendiri atau misalkan jasa pas foto segala macam itu kalian akan punya skillnya. Terus selanjutnya adalah konten kreator yang tadi saya bilang, kalian juga bisa membuat TikTok sendiri, IG sendiri, terus juga YouTube sendiri dan bisa menghasilkan uang. Dan selain itu juga bisa menjadi seorang animator, di mana nanti kalian bisa membuka sebuah rumah produksi sendiri untuk memproduksi animasi secara sendiri. Gitu. Coba di next. Oke. Jadi selanjutnya adalah, Pak, tapi kan kalau ngelamar ke TV harus yang ada sarjananya, harus kuliah dulu. Kata siapa? Ini saya kasih lihat adalah salah satu lowongan pekerjaan dari 101 Red atau Christina Lee. Jadi beliau ini adalah seorang content creator yang jutaan followernya di YouTube dan dia membutuhkan video editor. Katanya content creator yang kreatif, lokasi kerjanya di Tangerang. Jam kerjanya Senin sampai Sabtu 9 jam sehari, 1 jam istirahat, berarti 8 jam sehari ya. Ini hanya bisa mengerti dasar penggunaan Adobe Premiere Pro atau After Effects. Lamaran wajib berbentuk video, langsung dikirim ke lowongan 101 Red. Jadi di sini tidak hanya di kalian itu misalkan di sebelahnya ya ada lowongan video editor, bla 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 segala macam, itu kalian dibayar 1 juta per video. Bayangkan kalau dalam seminggu kalian ngedit 10 video seminggu, itu udah punya penghasilan 10 juta per minggu. Gitu. Terus syarat wajibnya teliti, tidak tipu, kreatif, proaktif, kirim lamaran melalui email. Tidak ada disebutkan harus S1, tidak ada. Jadi kalian yang punya skill, yang rajin di sekolahnya, di multimedianya, itu bisa melamar ke seperti ini. Kemarin pun juga Raffi Ahmad dan Mbak Imung baru membuka untuk video editornya, sehingga itu kesempatan itu terbuka sangat lebar untuk kalian, selama kalian mau bekerja ke luar kota. Jadi sangat terbuka sekali untuk di multimedia ini, tidak hanya terbatas di Bandung aja, tapi kalian bisa terbang setinggi-tingginya seperti burung, gimana kalian mau kemana, tapi yang jelas jangan lupakan tentang apa yang kalian pelajari di sekolah supaya tidak terlalu tetap bisa menggunakan ilmu itu sebagai bermanfaat dan berkah untuk kalian semuanya. Silakan di next lagi Pak Doce. Dan itu adalah yang terakhir nih. Jadi mungkin saya ngomongnya kecepatan ya, karena ya kecepatannya memang tinggi 100 km per jam kalau saya ngomong. Cuman kalau kalian bingung tadi Pak Yusuf ngomong apa ya, itu bisa tonton aja, ada tayangan ulangnya di YouTube. Jadi bisa kalian tonton lagi nanti sambil rebahan, mungkin sore-sore. Oh seperti ini. Gitu, karena kan kita terburu dengan waktu, jadi saya juga tidak bisa lama-lama di sini menyampaikan materi yang saya inginkan. Silakan di stop dulu screen saya Pak Noci. Oke, jadi dibuka lagi zoomnya, itu di minimize dulu biar saya kelihatan dulu di layar. Coba di minimize. Nah, jadi seperti itu. Coba ada yang siapa di sini yang masuk multimedia katanya banyak ya? Coba raise hand aja deh. Raisa nanti saya panggil terus kalian ngomong cerita kenapa masuk multimedia, alasannya apa masuk multimedia, dan harapan kalian ke depan masuk multimedia apa. Tuh ada 4 orang yang banyak banget. Multimedia itu banyak banget ya. Coba satu dulu yang paling atas siapa? Siapa? Sandi Eka. Coba di unmute, nanti jangan dulu ngomong.
nanti akan saya saya persilahkan karena saya kan mesti bolak-balik ke operator ya. Jadi nanti biar ada suaranya. Coba Sandi Eka-nya di unmute dulu. Nanti setelah di unmute jangan dulu ngomong sebelum dipersilakan ya. Coba di unmute dulu. Sini dulu. Bawa kameranya. Nah, jadi kalian kan tadi ngomong karena suka fotografi ini. Kakak Ilma juga lihat, dia juga langsung pegang kamera tuh sambil motret-motret di acara kita. Pokoknya di multimedia itu sering dilibatkan untuk acara-acara yang dilakukan di sekolah. Misalkan ada acara perpisahan, ya kalian yang motret gitu. Karena kalian sudah bisa gitu. Coba kameranya dikeatasin. Nah, gitu. Jadi bisa belajar memotret. Pokoknya nanti kalau kalian rajin ya, kalau nggak rajin mah ke laut aja pasti kalau sama saya mah gitu ya. Jadi yang penting bagi saya itu adalah kalian tuh sering hadir di mata pelajaran produktif. Kalau kalian sering hadir, otomatis kalian akan bisa gitu. Kalau kalian nggak hadir gimana mau bisa gitu kan. Jadi dipastikan kalian tuh hadir aja. Soal nanti Pak saya sering hadir tapi suka lupa apa, ya nggak apa-apa, kamu setidaknya ada usaha untuk bisa. Daripada kamu nggak hadir, alasannya nggak bisa, ya gimana kamu bisa kalau kamu nggak hadir gitu. Ya oke, sekarang kita akan ngobrol dengan sang superstarnya dari multimedia nih. Kakak Ilmalia, mungkin kalian bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kita akan sedikit adain podcast atau talk show sedikit. Silakan Kakak Ilmalia ke sini, bawa mic-nya dong. Oke, kalau kalian mau nanya ke Kakak Ilmalia silakan ketik aja di chat ya. Karena kan bisa terlalu ribet, nanti silakan tanya aja. Nih, coba diginikan dulu wajahnya biar kelihatan aura kecantikannya. Tolong di zoom dulu Sandi, biar dilihat dulu wajahnya. Nanti kalau ketemu di jalan biar tahu. Ayo, biar tahu. Biar tahu ya, malu katanya. Tapi kalau kalian ke depan SMK Mahaputra ada yang lagi hormat begini, itu adalah dia, gitu ya. Oke. Itu udah audio nomor 2 mic-nya. Yang Ilma coba dinaikkan, coba cek dulu. Ya. Cek. Oke, kedengeran ya. Coba ceritain kenapa kamu dulu masuk multimedia coba. Dari awal juga udah kelihatan kalau multimedia tuh benar-benar asik banget. Dari mulai bikin animasi, fotografi, bikin film, bikin poster, banyak banget. Gitu ya. Jadi yang masuk RPL jangan goyah imannya karena seru juga di RPL juga tetap seru kan. Pasti ada Panonci yang tadi ya. Itu pasti seru tetap di RPL. Karena kalau kalian sudah masuk ke multimedia atau masuk ke RPL, kalian nggak bisa pindah jurusan. Jadi makanya itu harus dari sekarang ditentukan mau kemana. Biar nanti kalian itu bisa lebih mantap lagi gitu. Jadi jangan pindah-pindah karena ada Kakak Ilmalia mau ke MM aja saya dari RPL, ya jangan. Jadi itu kan kembali lagi ke masa depan kalian. Nah terus juga Kakak Ilmalia ini adalah kemarin juara 3 untuk bikin film pendek se-Kabupaten Bandung tuh. Tepuk tangan dulu dong. Nanti siapa tahu kalian juga kedepannya nanti bisa bikin film juga seperti dia. Nanti filmnya akan kita tonton besok ya. Gitu. Karena waktunya kan 10 menit tuh lumayan lama. Jadi nanti besok aja nontonnya. Karena habis ini nanti akan ada satu lagi materi dari Bapak Kurikulum dan setelah itu kita akan selesai untuk hari ini dan bisa dilanjut keesokan harinya. Oke? Terus cerita lagi dong. Sekarang kan mau PKL tuh. PKL-nya kemana? Kita pernah coba PKL coba ke Hadas TV, terus ke perusahaan fotokopi juga pernah, terus Canon, terus toko komputer, terus banyak banget. Foto juga banyak ya. Banyak peluang usaha buat multimedia itu mantap. Ya, jadi kalian juga nanti kalau PKL-nya tuh banyak, mau kemana juga bisa gitu kan, mau ke studio foto PKL-nya, mau ke perusahaan itu bisa. Nah terus nih, kemarin kita kunjungan industrinya tuh ke Yogyakarta, ke Borobudur. Nah, coba ceritain nih sedikit aja tentang Kunjin kemarin itu. Oh belum ya? Bukan yang ini ya? Oh ya, salah. Pokoknya kalau tahun kemarin tuh kita kunjungan ke Borobudur. Nah kalau ini rencananya kita masih rahasia ya. Nanti kalau untuk yang angkatan Ilma ini belum Kunjin. Tapi kalau Kunjin itu ke tempat-tempat yang seru dan sesuai dengan perusahaan multimedianya. Terus ceritain lagi nih, selama kemarin kamu belajar tentang luring, kendalanya karena COVID ini apa coba? Tantangannya sebagai seorang anak multimedia itu harus seperti apa, bisa apa? Ya karena lagi COVID kayak gini harus rajin-rajin banget. Kalau misal di sekolah ada luring, kalian harus banget buat ikutan. Karena sekali kalian gak ikutan buat luring, bener-bener ketinggalan banget buat materinya.
Ya, jadi kalau nanti ada luring nih, misalkan kalian harus ikutan. Kalau nggak ikutan, itu bakal ketinggalannya jauh. Karena kan kita tuh terus ngejar waktu kan ya. Jadi yang harusnya di sekolah kalian tuh 8 jam sama saya, jadi cuma 1 jam. Otomatis kan banyak yang kepotong. Dan itulah kenapa mudah-mudahan kita doakan aja supaya pandemi ini cepat selesai ya. Amin. Supaya kalian bisa sekolah seperti biasa, ketemu lagi dengan kita-kita di sekolah gitu. Terus sekarang pertanyaannya Pak, nanti gimana dong kalau misalkan saya pengen belajar fotografi tapi harus harus belajar dari rumah. Yang namanya produktif itu diperbolehkan untuk kalian datang ke sekolah. Nanti dikelompokkan misalkan 5 orang, apakah 10 orang. Nanti kalian tuh belajar secara langsung fotografinya seperti apa dan segala macam gitu. Jadi tetap meskipun lagi pandemi ini tidak menjadi alasan bagi kita atau hambatan bagi kita untuk terus berkreasi ya. Gitu. Karena kan bisa dibuktikan juga. Ini kemarin bisa juara 3. Misalkan mungkin belum juara 1 karena kan baru banget terjun banget, tapi setidaknya itu adalah awal yang baik. Gitu. Oke. Terima kasih Kakak Ilmalia. Sama-sama Bapak. Oke, yang mau follow Instagramnya di Ilmalia Putri, silahkan di Instagramnya juga ada. Kalau kalian penasaran seperti apa sih wajahnya, nah itu bisa cari nanti Ilmalia Putri, cari aja. Pokoknya keren banget. Ini adalah salah satu siapa selebgram ya. Followernya baru 10.000. Nah siapa tahu kalian masuk multimedia, jadi bisa seperti Kakak Ilmalia ini banyak yang ngefans. Oke, terima kasih. Silakan kembali lagi ke habitatnya masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke.